Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kedengaran sih kayaknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli sholatan kamilatan ala sayyidina Muhammadin nabi tanpa ridul bi hawaiji wa tunalu bihi al-ghaib wa husnul khad yustasqa wa mamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahmati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilat. Puji syukur hadirat Allah atas segala limpahan keberkahan kenikmatan dan juga serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Rasul senantiasa memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Di hari Selasa malam yang berbahagia ini, di tayangan tatapan tahfiz tadabbur bareng Panmeh melanjutkan tadabbur dari tayangan-tayangan sebelumnya, yaitu tadabbur pada doa tahlil yang telah sampai pada paragraf 3 guys ya. Dan doa yang tentunya merupakan satu pamungkas, jadi senjata orang-orang mukmin dan mukminat itu diantaranya adalah doa yang membuat seorang mukmin dan mukminat mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Ar-Rahman salah satu ayat berbunyi ya ma'syiral mu'minin ya ma'syiral jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardh fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wahai jin dan manusia, kalian tidak akan dapat menembus lapisan langit dan bumi, menembus penjuru langit dan bumi, illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Apakah kekuatan itu? Ya, di sana disebutkan sultan. Ya. Sultan itu bisa dimaknai dengan sultan atau kesultanan atau kerajaan. Maka kita akan dapat menembus penjuru langit dan bumi dengan kekuatan kebersamaan. Karena fungsi dari kesultanan dan kerajaan itu adalah menghimpun sebanyak-banyak kekuatan, baik amwal maupun anfus. Ya. Apa itu amwal? Duit, fulus, money. Apa itu anfus? Anfus itu adalah knowledge, ya, ilmu. Ya. Ini satu kekuatan yang bisa menghimpun potensi
demi potensi, itu dengan ilmu dan duit, ya, materi. Orang kalau yang banyak duitnya, ya, kalau dibayar itu bisa menghimpun banyak masa, ya. Masa bisa dihimpun dengan duit, tambah lagi punya knowledge. Dengan kekuatan. Nah, bagaimana memperoleh duit dan knowledge itu dengan doa. Salah satu kita sedang mencoba menguasai sebuah doa tahlil. Sebenarnya mengajak sahabat semua, ya, teman-teman media untuk sama-sama belajar menguasai doa. Nah, doa agar memperoleh kekuatan ilmu dan kekuatan ekonomi materi, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan itu sehingga kita mampu menembus penjuru langit dan bumi, ya. Dalam artian mungkin kita berpikir, ya, untuk apa langit ditembus, untuk apa bumi ditembus, kayak nggak ada kerjaan aja, ya kan, gitu. Langit, bumi secara fakta dan secara konkret itu memiliki lapisan sampai 7. Contoh di dalam surat Al-Mulk, Allah innalladzina ja'ala lakumus sab'a wa sam'a innalladzina tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ya. Allah menciptakan langit, 7 lapis langit. Dan juga begitu bumi ada 7 lapisan. Berpikir bagaimana, untuk apa, seperti tidak ada sebuah hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat kita. Nah, ini ternyata menembus langit dan bumi ini adalah ketika seorang mukmin, ya, seorang muslim, seorang mutakin ingin mencapai derajat, ya, tertinggi di tengah-tengah masyarakat, itu kan ada lapisan-lapisannya. Kalau di kita ini ada RT, RW, kelurahan, lurah, kecamatan, ada kota, kabupaten, ada daerah, provinsi, kemudian ada presiden. Apabila ingin menembus menjadi seorang presiden, itu kata Allah, la tanfuzuna illa bisultan. Kita tidak akan bisa sampai menduduki derajat itu kecuali dengan kekuatan, ya. Kekuatan itu adalah kekuatan amwal dan anfus, ekonomi dan pemikiran, gitu guys, ya. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh ekonomi dan satu kepemimpinan, ya, kesultanan gitu, ya, kekuatan kesultanan. Nah, kalau kita berada di tengah-tengah keluarga, berarti kekuasaan kita ada di sebuah keluarga. Cuma tidak cukup untuk bisa memperoleh elektabilitas, ya kan, berarti harus ekspansi. Kita harus bersosialisasi seluas-luasnya. Perlu diperlukan itu, ya. Kita langsung saja kita tadabbur
doa tahlil di paragraf 4 ya. Bagaimana bunyinya? Paragraf itu berbunyi, Allahumma ja'al, ya Allah terimalah, wa ausil, dan sampaikan, wa taqabbal, ya Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah dan sampaikanlah, wa taqabbal, dan terimalah sawaba kebaikan kami, sawaba pahala kami, sawaba ma qara'na fil Qur'anil azim, apapun yang kami baca di dalam Quran, ya, kita baca Quran ya. Sebelumnya kita pernah baca surat Al-Mulk, Waqiah, Al-Mulk, Ar-Rahman, dan juga Yasin, dan juga surat-surat yang lain. Yang itu kita berharap Allah menerima itu, Allah menjadikan itu, dan Allah menyampaikan itu ya, menerima pahala, menjadikan sebuah pahala, dan mengumpulkan poin pahala itu dari apa yang kita baca ya tentang Quran, tentang kebaikan. Makorona fil Qur'anil azim, Quran itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tertulis mana? Yang di mushaf itu. Yang tidak tertulis mana? Banyak ya, kebaikan yang sesuai dengan teladan kita, yaitu Rasul ya, sebagaimana beliau diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya Rasul diutus untuk memperbaiki akhlak manusia ya. Contoh ya, dengan menyampaikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita ketemu sesama ya, dengan yang kenal ataupun yang tidak kenal, yang dengan yang kenal saja kita harus salam, apalagi yang tidak kenal, sehingga jadilah kontak perkenalan ya, iya, yang kenal, yang tidak kenal kita harus salam agar bisa kenal gitu loh. Gitu, jadi harus salam seperti filosofi semut. Coba lihat, perhatikan semut ya. Semut itu kalau ketemu dengan kawannya itu selalu mereka melakukan kontak gitu ya. Ini filosofi semut ini. Semut ini, cobalah belajar dari hal-hal kecil seperti ini ya. Jadi kalau kita tidak kenal pun salam ya, lihat tatap wajahnya, kalau perlu tatap matanya, kemudian akan terjadi sebuah dialog, kemudian suasananya menjadi lebur ya kan, dan bisa menjalin komunikasi itu guys. Nah, sebagaimana Rasul dakwah dari pintu ke pintu, beliau dakwah dari pintu ke pintu, menyampaikan dakwah beliau, terus beliau amalkan sehingga tercapailah sebuah keberhasilan ya guys. Ini agak kecil. Nah, sebagaimana juga kita bisa belajar dari wali ya, wali kita diantaranya Sunan Kalijaga ya, yang pernah saya baca di kisah beliau bahwa Sunan Kalijaga berdakwah dengan melalui budaya apa? Budaya wayang ya, gitu guys ya, budaya wayang. Melalui wayang Sunan Kalijaga belajar menguasai wayang, menjadi seorang dalang, seorang dalang, dan kemudian memainkan wayang-wayangnya, baik wayang kulit ataupun wayang golek. Di saat itu masyarakat menyukai wayang, dan di sanalah nilai-nilai Islam disampaikan kepada banyak umat ya, sehingga mereka banyak yang kemudian menerima apa yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga dan memperluas ya, memperoleh kekuatan umat ya. Dia ada kekuatan umat, itu kekuatan anfus ya, dengan pengetahuan itu ya.
Jadi kita tidak juga harus memaksakan kehendak. Nah sekarang budayanya apa nih? Sepertinya budaya sekarang adalah budaya bermuamalah, muamalah mahdoh dan ghairu mahdoh. Misal sholat 5 waktu, kemudian budayanya budaya tahlil, ya budaya seperti itu ya. Nah itu kemudian harus juga kita kuasai guys, gitu. Ya. Termasuk di doa tahlil, gitu, guys. Nah, sehingga apa-apa yang kita kuasa itu nanti ya bisa mengkondisikan kita agar kita bisa menyampaikan nilai-nilai wahyu ke tengah-tengah masyarakat ya. Jika kita memang bisa menguasai memimpin tahlil, nah biasa di salah satu di banyak tempat ya, komunitas atau kampung yang mereka mengadakan tahlilan. Apalagi makorona fil Qur'anil azim wa ma halalna min la ilaha illallah ya, dan zikir tahlil berupa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Kalimat tauhid ya, kita belajar tauhid berarti di situ kita bisa menyampaikan berarti ya, menyampaikan keesaan Allah, ketauhidan Allah ya, ya bahwa Allah memiliki SOP guys ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memiliki SOP alam. Ya, SOP Allah, sumber daya alam Allah, ya kan? Sumber daya manusianya. Entah mengapa bahasan tiga hal ini ada yang menyebut ini ajaran apa sih? Dari daerah Bugis sana gitu ya. Kalau menurut saya setelah saya memahami Al-Quran, memang tiga hal inilah yang kemudian senantiasa dibicarakan Allah di dalam Al-Quran. Tentang SOP, tentang alam, tentang manusia. Allah membicarakan manusia, makhluk, Allah membicarakan alam, Allah membicarakan SOP gitu. Jadi yang diperjuangkan oleh Rasul dalam mengarungi ya kehidupannya itu bagaimana SOP Allah kemudian bisa diterapkan di sebanyak-banyak umat. Jadi wa halalnahu min la ilaha illallah, kalimat tauhid ya. Kalimat tauhid SOP-nya Allah, sumber daya alamnya Allah, makhluk-makhluk tauhid guys. Mesti kondisikan seperti itu ya. Terus apalagi wa ma sabahnahu min subhanallahi wa bihamdi, itu dan bertasbih ya, mensucikan Allah. Bagaimana mensucikan Allah, mensucikan SOP-nya ya, jangan dong melanggar gitu loh. Kalau mau mensucikan, mentasbih itu orang-orang yang bertasbih itu bertahmid dan bertakbir, mereka senantiasa menjaga perilakunya, menjaga sikapnya, menjaga ucapannya, menjaga pandangan pendengarannya, menjaga langkahnya, menjaga geraknya dari hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan wahyu, dengan Tuhan. Maka perlu guys kita tahu tentang Tuhan. Perlu nggak sih ngapal Quran? Iya, nggak
ya ada yang bilang kita nggak perlu Quran kok, dibaca saja juga bisa, karena sekarang Quran udah ada terjemahannya. Ternyata untuk keperluan menghafal Al-Quran itu diperlukan sebagaimana kita menguasai sebuah materi untuk dipresentasikan. Itu guys, ini perlu guys kita buat menghafal Quran. Walaupun kalau saya pribadi ya, menghafal Quran 30 juz ya dengan umur saya ini yaitu umur 45 sudah tidak mampu guys gitu ya, udah nggak mampu lagi guys. Hafalin satu surat oke lah, bisa dikuasai di murojaah 1, 2, 3, 4 Yasin, Al-Mulk, Rahman, kemudian ada Al-Waqiah kuasai. Nanti coba melangkah ke surat berikutnya, surat yang awal tadi itu bisa lupa guys kalau nggak di murojaah. Dan murojaah itu butuh fokus, butuh konsentrasi. Padahal secara esensinya Quran berfungsi untuk SOP, standar operasional tersebut. Nah, menguasai hafalan ini perlu ketika kita mimpin sholat gitu ya guys ya. Perlu ketika kita mimpin satu presentasi, ada dalil-dalil yang harus kita angkat di tengah-tengah pembicaraan kita, kan itu fungsinya itu. Walaupun memang kita nggak bisa menguasai, setidaknya adalah beberapa surat pamungkas yang kita pegang sebagai peluru untuk disampaikan pada sebanyak itu. Nah, ayo saya mengajak ke banyak sahabat untuk kita sama-sama belajar Quran guys ya. Ayo belajar nih doa tahlil ya. Belajar menguasai hafalan doa tahlil. Kenapa saya angkat ini? Saya sendiri belum hafal. Dengan media ini alhamdulillah guys ya, dari paragraf 1 sampai paragraf 10 sekarang saya bisa menguasai. Insya Allah kalau ada yang nyuruh, ayo pasang mimpin tahlil, insya Allah bisa. Cuman baru sampai paragraf 10 tuh ya. Tinggal dua paragraf lagi untuk bisa menyelesaikan di Majmu Syarif ya guys ya. Ayo sama-sama lah kita zikir ya. Demi apa? Demi Indonesia Raya. Demi apa? Demi dunia yang harus semakin indah, semakin makmur, semakin damai ya, gitu bisa. Ya alhamdulillah ya kan, karena berkat istiqomah tatapan ini bisa ada materi untuk dibicarakan, untuk disampaikan, untuk dikuasai. Dan ketika kita fokus dengan ini, sudah tidak ada pemikiran lain yang negatif yang kemudian terpikir masuk ke dalam pikiran kita. Mikirin yang hal-hal yang buruk lah ya, karena kita udah insya Allah dijaga Allah. Kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah ya kan, Allahumma anzilir rahmat, ya Allah turunin rahmat, ya wadia ya sinar dalam hati kita, wa nur ya, kita minta cahaya kepada Allah ya Allah ya, wal bahjah dan kebahagiaan, sehingga kegelapan semua sirna ya. Jadi pengen ketika ada tayangan yang negatif tinggal skip ya, dengan mudahnya kita men-skip ya, karena sudah mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu guys. Apalagi selanjutnya wama halalna min la ilaha illallah wa ma sabahna min subhanallahi wa bihamdi wa ma sholainahu ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyebut nama Nabi, nama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawat ya, Allah saja berselawat ya. Jadi kalau kita mengingat menyampaikan terus menyebut nama seorang, insya Allah yang kita sebut itu mudah-mudahan kita berharap
ketika kita sering menyebut nama Rasul, nama Nabi Muhammad, beliau juga mengingat kita. Ada feedback. Nabi Muhammad melihat kita, ya. Nabi Muhammad melihat kita, memberikan pertolongan buat kita, ya. Memberikan wasilah, memberikan syafaat. Ya, syafaat itu apa? Syafaat itu pengakuan, ya, diakui sama Nabi, ini umatnya, maka ya dapat syafaat itu. Ya perlu perjuangan. Dengan apa? Dengan tetap berperilaku baik, bertutur baik, berpikir baik, melakukan hal baik, tetap beristiqomah, bertahfiz, bertadabur bersama Pak Noe. Gitu guys ya, berzikir of the day. Ya. Apa Gun? Ada Nesa ke Ami? Ada Nesa. Itu guys ya. Apalagi kita sudah di program 4 ini. Sholaina ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hazal makan. Fi hazal makan, di tempat kita berada. Di mana kita berada? Di sini. Tadi di rumah tetangga yang sedang mengadakan tahlil, dimanapun berada. Ya fi hazal makan. Ya Allah, terimalah pahala dari bacaan kita. Fi hazal makan hadiyatan minna wasilatan warahmah. Kemudian mimma wahibi fadlika nazila wa barakatan samilah ila hadratin nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paragraf 4. Ya. Nanti paragraf 5-nya apa bunyinya? Summa ila arwai. Kemudian kita sudah beranjak ke mendoakan, yang mendoakan summa ila arwai abai wa ikhwani, ya. Kita mendoakan saudara arwah-arwahnya, para saudara-saudara Rasul, ya. Para abihi, orang tua mereka, orang tua Rasul, saudara Rasul, minal anbiya wal mursalin, dari orang-orang yang selaku nabi ataupun orang yang Rasul, ya, mursalin. Dan kita lanjut saja ya untuk bahasan paragraf ada di paragraf selanjutnya ya, di next tayangan. Kita sudahi saja untuk tayangan kali ini. Terima kasih atas perhatian. Yuk kita sama-sama memahami ya budaya saat ini ya, untuk bisa bisa menghimpun banyak potensi ya, potensi apa itu, potensi amwal dan terus ya, ekonomi dan pengetahuan ya, guys. Pendidikan dan ekonomi dan pendidikan. Demikian saja tayangan tatapan dari Anwek hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Azawallahu ya rana wa ya fasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kedengeran?